Maka kemarin pas debat itu kalau belas mboten nyaman nonton debat calon presiden seumur hidup baru ini. Soalnya apa? Hanya saling serang personal dan pribadi. Nggih napa mboten? Kudune debat presiden umumnya debat calon bupati. Kebumen Gus Miftah versus Arif. Miftah menyampaikan program, Pak Arif menyampaikan program. Program saya dikritisi sama Pak Arif, saya mengkritisi programnya Pak Arif. Yang diserang kebijakannya, programnya, bukan pribadinya. Setuju? Kalau calon presiden itu kudu punya visi dan misi. Kalau cuma nyinyir, lambe turah. Betul? Kudune debat calon presiden itu visi misi, orang kaya cangkem lambe turah. Betul Pak Bupati. Wah, baru Pak Antem. Kembalikan kepada rakyat yang mulia. Aku belum setuju. Bila ngomong usur rambut, orang masuk. Katanya di minggu, orang masuk. Kan di minggu pernah orang masuk. Beda bersama Mirul. Dia mau tak kontol. Pak Bupati, sambutan 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Pak Bupati, sambutan 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena saya suka 2 menit. Insya Allah 2 menit kunjul 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah yang memuliakan para alim ulama sekalian mawon, takmir masjid, Bapak panitia, ada Pak Cokro, Kepala Dinas PMD, Pak Polsek, Pak Ngamen, jajaran semuanya, para alim ulama yang tidak bisa saya sebut, masuk hari ini saya tunggal, konser yang luar biasa, ansor semuanya. Terima kasih atas penataan yang cukup rapi. Ibu-ibu semuanya sehat, ya? Alhamdulillah. Coba ibu-ibu yang hafal surat Ad-Duha, Al-Alaq, Majid. Mana Majid? Masih di situ. Ad-Duha, Al-Alaq. Ini tak ada. Ayo semuanya. Palingnya 5 dan 6 suratnya. Bisa 10 boleh. Tengah ada pamen. Nanda pamen. Ayo temannya mana? Apa? Ya mana? Ayo, jangan cepat. Ngadap, ibu. Ngadap. Ayo lagi. Laki-laki boleh. Ayo punya nanti ibu Bupati. Ibu beri ibu, sini, ayo. Salah nggak apa-apa. Masuk ajinya. Ya mau ngebut, nih sih betul. Betul. Betul mau putih, betul nih. Mas mulai sudah, ayo. Oh jadi, itu nggak arif ya. Ibu sih nggak lagi, betul lari ini, ya nggak lama. Monggo, waktu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaqa rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Pemirsa ajudan dan ternyata menjadi berkecak.
Gue ini sing ujung. Ujung ini sing ujung. Tuh, tunggu, coba. Nasr, alam Nasr. Alam Nasr. Alam nasrah laka syukurak Qamada nahan kadu syurak Alladhi anqada dhahrak Wa'ada laka dikrak Sa'inna ma'al muslim syurak Inna ma'al muslim syurak Fa'idha berakam syurak Fa'idha berakam Kenceng banget. Oke, mari. Ibunya sebelahnya. Monggo, alat. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aytal ladzi yanha abdan idza shalla ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul 'azim. Inna anzalna, monggo. Inna anzalna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun. Wa ma'adro ulangnya itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh laku itu. Punya di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu waktu coba mati. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semuanya lagu-lagunya enak itu. Maksud ya, kami Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahu. Biasa ya kita lanjut alif lam mim. Wa kita bila rajati mudallil mustaqim alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وفي الآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mohon izin nanti waktunya Gus Miftah ke sini. Udah tanggapannya, amplopnya udah cakep. Terima kasih. Oke, para hadirin, alhamdulillah pembangunan Kebumen saya lihat saya lakukan terus makin maju. Kalau dari anggaran kabupaten yang 3 triliun tadi boten cekap. Apalagi tadi saya ngecek di depan nih, ada masyarakat yang tergolong dari panitia lagi tadi, tergolong paling kurang beruntung, pulang dari perantauan 2016. Alhamdulillah adanya dana desa yang sekarang cukup tinggi dan Pak Kadesnya juga cermat dalam menggunakan. Alhamdulillah tadi diparingi kambing untuk kelompok, terutama Pak Kades. Nah, dana desa ini bisa naik itu alhamdulillah di eranya Pak Jokowi. Ibu terima bantuan sosial di era Pak Jokowi. Anak-anak di sekolah gratis, deh. Para hadirin, kalau kita pembangunan di Kebumen dengan anggaran 3 triliun ini kurang, makanya banyak jalan bolong betul. Apa menit desa nih tambah semerawut. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dana dari pusat, kita berikan semen, ada sedang dalam punya objek wisata Gus memberikan untuk tubing airnya jernih atau setang arak, katanya arak apa enggak? Arak. Alhamdulillah para hadirin, inilah karena kedekatannya pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Pas Pak Jokowi ke Kebumen, mari ini pembangunan jalan, mari ini pembangunan yang lain, kurang lebih 1 triliun apa mawon. Sering estate yang sekarang sudah menyerap tenaga kerja cukup banyak, sehingga Kebumen menjadi kota tujuan. Apa itu sering estate? Tambak udang kawasan yang baru ada di Kebumen, se-Indonesia contohnya ada di Kebumen. Pak Presiden meresmikan. Kemudian pembangunan jalan Dendiles yang bertahun-tahun, kalau orang istilahnya dari Cilacap dan Budak sampai ke Kebumen, dari Jogja mau ke Cilacap Budak sampai ke Kebumen sekarang sedang dicor. Dari Petanahan sampai Guyangan pun dicor. Dari Karangbolong sampai Lebending pun dialusi. Ada jembatan transisi utara, nggih ada. Jadi semua hal ini tentunya adalah bagaimana Presiden memperhatikan Kabupaten Kebumen yang sampai sekarang merupakan kabupaten miskin. Jadi perhatian ini merupakan satu karunia untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin, sekarang ini sudah masuk di penghujung pesta politik. Saya selaku bupati mengajak semuanya tetap aman, tentram, damai, tidak usah gontok-gontokan. Kita tetap melaksanakan pesta demokrasi. Yang punya hak suara jangan golput. Tentukan bangsa dan negara ini, satu suara sangat menentukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Jangan ke bawah-bawah golput. Insya Allah nanti ada waktunya, ada TPS-nya. Jangan membuat TPS di rumah, nyebut sendiri. Datang ke TPS. Gak usah dikuyuk-kuyuk. Jamnya kapan berangkat, waktunya terakhir kapan, jangan sampai terakhir. Lalu semua pembangunan yang ada, tentunya kita wajib mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi. Ngatur nggih? Alhamdulillah. Kalau nggak ada perhatian Pak Jokowi, bupati nggak bisa mendaratkan kapal di alun-alun.
Pengemudi kapalnya dereng. Sampun ya. Alhamdulillah ada kapal di alun-alun. Para diri yang berbahagia dalam berbangsa dan bernegara itu seperti halnya rumah tangga. Lingkupnya berumah-rumah tangga yang besar dan juga kita berbatasan dengan yang lain. Ada negara-negara lain yang juga mengincar Indonesia. Kalau pemimpin tidak paham tentang pertahanan keamanan, bagaimana mau Indonesia aman? Jadi siapapun presidennya, dia harus menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dengan sebaik-baiknya. Setuju betul? Jangan sampai nanti ada yang hilang. Sifatkan hilang. Alhamdulillah Natuna mau dicaplok sama Taiwan, Pak Jokowi langsung ke sana bawa angkatan laut minggir semuanya. Jadi jangan dilihat sering kita lihat di medsos yang sering menghujat. Jangan. Banyak kemajuan-kemajuan. Pemimpin itu yang penting bagaimana dia berani mengeksekusi, menjalankan program-programnya. Contoh, kereta cepat itu sudah ada dari zaman Rio ke dereng. Di luar negeri pun nonton dereng. Sampun nggih. Indonesia pun nonton dereng. Onten teng Taman Mini. Nanti Taman Mini dereng. Sudah ada contohnya, tapi belum ada yang mengeksekusi. Sekarang alhamdulillah Jakarta Bandung sudah kereta cepat dari Merak sampai Surabaya, dan insya Allah nanti sampai Banyuwangi semuanya akan dilalui jalan tol. Nggak mudah. Kemarin mengangkat guru-guru yang selama ini guru itu seperti jelangkung. Atau guru BTT, ini kita selama ini kan guru-guru BTT itu nilainya diharapkan, gajinya betul diperhatikan. Gimana? Nggak ada gaji badan. Gajinya Gus, sasi itu awan atus, untuk kita atus seket. Gimana? Diangkat atus P3K. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi secara sumber daya manusia dikuatkan betul dalam menyongsong Indonesia emas. Secara pembangunan kita tidak mau tertinggal. Bayangkan dengan Singapura yang negaranya itu saya jempol. Kereta cepatnya onkan ke bawah bumi. Sekarang Jakarta juga sudah ada, pas beliau juga di era jadi gubernur. Maka konsep pembangunan ibu kota negara itu tidak hanya di era sekarang. Bahkan dari presiden pertama sudah mengkonsepkan bahwa Jakarta ini tidak akan mampu untuk menjadi ibu kota yang begitu luas Indonesia ini. Kalimantan, Pak Soeharto membuat konsep Jonggol. Yang lain tidak pernah membicarakan tentang konsep-konsep tadi. Membicarakan saja tidak berani. Bagaimana mengeksekusi? Bupati, konsep jalan satu arah itu bukan konsep di era saya saja. Dari sebelum kami sudah ada konsep jalan satu arah. Tetapi ketika mau eksekusi di demo terus-terusan, dia baca pro nggak pernah jadi. Alhamdulillah sekarang jadi seperti Malioboro. Ya betul. Sekarang pembangunan ibu kota negara nanti anak cucu kita akan membanggakan leluhurnya, akan membanggakan kita semuanya. Jangan sampai negara ini, coba bayangkan, Malaysia berhasil memindahkan ibu kotanya, pemerintahannya. India yang sekarang maju berhasil. Negara maju sekali Amerika juga dipindahkan karena sudah tidak mampu. Itu pembangunan yang ada. Jadi para masyarakat jangan kita mau diadu domba dengan hal-hal yang justru merugikan kita sendiri. Jadi jangan sampai emas yang ada di depan kita melihat itu sebagai kunyit atau lebih parah dari itu. Yang namanya emas berlian tetap harganya mahal. Ini betul. Para diri, terima kasih ke kita, tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau atau betul jadwal beliau padat. Alhamdulillah hari ini kesotan Kebumen. Mugi-mugi panjenengan paling sehat, paling giat
Dan beliau sampai sekarang Bupati sudah makan 2 kali, belum masih saum. Alhamdulillah. Beliau puasa Daud alhamdulillah ikhtiar. Dan dakwahnya juga masuk keluar masuk tidak hanya di tempat-tempat yang terang, di tempat-tempat yang gelap gulita beliau masuk. Alhamdulillah. Akan berhadirin menurut sangat kita ikuti proses pengajian ini hingga paripurna. Alhamdulillah diberikan kesejukan, diberikan kedamaian. Allahumma fiqh wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Bupati sambutannya. Sambutan durasi 2 menit. Plus. Lanjut. Sepakat Pak Bupati. Boleh presiden kayak Pak Jokowi ini itu angel. Saya kebetulan anak muda yang sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden. Bulan kemarin saya diundang 2 kali ceramah di hadapan Pak Presiden. Di acara Forum Investor Dunia sama di acara ulang tahun Partai Golkar bersama Pak Jokowi. Dan saya menyaksikan Pak Jokowi itu tiang saya. Makanya besok insya Allah Indonesia punya istana dan ibu kota negara baru. Tepuk tangan ya ke Pak Jokowi. Yang besok punya pemimpin, hati-hati. Carilah calon pemimpin yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi. Saya tidak akan pernah mengarahkan siapapun. Dengan semua calon saya dekat. Dengan Mas Ganjar saya dekat. Dengan Mas Anies saya dekat. Dengan Mas Prabowo saya dekat banget. Dengan Mas Ganjar saya baik. Dengan Mas Anies saya baik. Dengan Pak Prabowo baik. Loh, saya kan nggak bisa ngarahin jenengan. Jenengan punya pilihan masing-masing. Tapi kan saya juga boleh berdoa. Umpamanya doa saya cuma 2. 1, mudah-mudahan Pak Arief jadi bupati lagi. Nomor 2, mudah-mudahan Pak Prabowo presiden. Kan doaku. Kalau punya doa lain juga nggak apa-apa. Santai aja. Viral meneh. Viral. Tapi keren loh tadi ibunya tadi baca doa tadi. Saya kemarin sholat maghrib di Kebumen, imamnya udah berteman. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allah. Wallaili idza sajja. Kayak ibu tadi Lailatul sama Lailatul enggak bisa. Itu persis. Saya sholat subuh di Jakarta. Saya ngadan mau ngapa? Jadi adzan dewek, pujian dewek, qomat dewek, ngimami dewek, makmume inyong dewek. Fatihah lancar. Begitu berfatihah membaca surat. Yang dibaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Harus adil dibaca. Oh, dari belakang saya teriak. Imamnya teman Pak. Ulangi mana nih? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya tambah kencang. Akhirnya ketiga kalinya baru benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya sebutkan alhamdulillah. Diterus ke salah mana? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal yang kedua yang benar tuh. Karena salah saya teriak. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga imamnya bingung. Lailatil apa lailatul? Akhirnya bingung tengok ke belakang. Apa mana? Kan kalau salah harus dibenarkan. Tapi ya anak imam segoblok mana kau Pak? Lali durung baca Fatihah, wis baca surat. Padahal membaca surat hukumnya wajib. Membaca surat pendek setelah Fatihah hukumnya sunnah. Jadi Anda itu jangan suudzon kalau ada orang sholatnya cepat, jangan-jangan yang dibaca cuma yang wajib-wajib saja. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh.
Nggak masalah. Yang masalah itu nggak baca Fatihah. Imamnya lupa Pak Jumatan. Qul ya Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak subhanallah. Lah imamnya mikir salahnya apa? Dipikir kurang fase, dipase-pase enak. Dulang imamnya. Ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok banter maning. Subhanallah. Imamnya semakin stres. Dulang imamnya. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam gak sabar, teriak kencang banget. Fatihah. Yang teriak Fatihah batal apa enggak, Bu? Ya batal. Sampingnya banter ngandani tak kena ngomong. Batal, Cok. Sampingnya Pak Camat. Untungnya orang ngomong dia. Sholat saja demokratis. Apa bentuk demokratisnya sholat ini? Imam salah juga boleh dikandani, dinasehati. Demokratisnya di mana? Mau jadi imam pun pakai kesepakatan jamaah. Gini apa badan? Siapakah yang berat untuk menjadi imam? Makanya jadi presiden itu berat. Jadi bupati itu berat. Jangankan jadi presiden, imam negara, imam sholat baik abot. Belum baru mau maju imam sudah diprotes sama jamaah. Orang dawa-dawa. Ini apa badan? Apa maning jadi bupati, anggaran APBD ini pas-pasan. Makanya lumrah kalau Kebumen banyak jalan berlubang. Jangankan Kebumen, Jawa Tengah saja dulu yang APBD-nya banyak juga jalan-jalan berlubang. Itulah bedanya Jakarta sama Jawa Tengah. Kalau Jakarta sama Jawa Tengah bedanya apa? Jawa Tengah banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Jalan berlubang nggak punya anggaran. Kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Itulah bedanya manten anyar sama motor anyar. Motor anyar ada lubang dihindari, manten anyar ada lubang yang dicari. Iya. Bupati HP-nya ada teman. Bupati HP-nya cross. Soalnya bupati ini Sumatera, Sugih Maca Kere. Selalu alhamdulillah. Kalau bupati ini bahasa ini bajingan temen. Alhamdulillah bupati ini pokoknya keren. Kemudian yang terakhir apa? Harta yang barokah. Kalau harta haram menjadikan hati mati. Harta subhat hati petang. Harta halal hati padang. Kalau harta yang barokah itu ndadekke ati padang tur madangi. Bu, bisa ndadekke ati ayam tur ngayemke, manfaat tur manfaati. Maka definisi barokah itu adalah ziyadatul khair. Bukti Pak Bupati ini jabatannya barokah. Kalau dengan menjabat bupati ada banyak kebijakan kebaikan untuk rakyat. Tapi kalau ini tadi bupati-bupati yang tampil apa adanya itu karena justru pengen menampilkan kinerjanya bukan pencitraannya. Saat ini kalah katai pejabat itu nyuwun sewu, kerjane ra sepiro tapi pencitraane ra kira-kira. Betul? Kita nih mau. Kalau belum menjabat saja sudah pencitraan, apalagi kalau sudah menjabat. Kalau belum menjabat saja sudah menjatuhkan, apalagi jadi pejabat. Maka kemarin pas debat itu kalau belas mboten nyaman nonton debat calon presiden seumur hidup baru ini. Soalnya apa? Hanya saling serang personal dan pribadi. Nggih napa bener? Kudune debat presiden umumnya debat calon bupati. Kebumen, Gus Miftah versus Arif. Miftah menyampaikan program, Pak Arif menyampaikan program. Program saya dikritisi sama Pak Arif, saya mengkritisi programnya Pak Arif. Yang diserang kebijakannya, programnya, bukan pribadinya.
Setuju? Lamun nyerang pribadi itu namanya bukan debat, tapi roasting. Rosa jadi calon presiden, jadi stand up komedi koyo Kiki Saputri. Kalau calon presiden itu kudu punya visi dan misi. Kalau cuma nyinyir, lambe turah. Betul? Kudune debat calon presiden itu visi misi, orang kaya cangkem lambe turah. Betul Pak Bupati. Wah, baru Pak Antem. Kembalikan kepada rakyat yang mulia. Aku lah belum setuju. Bila aku ngomong usul rambut, orang masuk. Kata di minggu, orang masuk. Kan di minggu perai, orang masuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya pun bener Pak Bupati wow, rasa gontok-gontokan. Jenengan sinten mawon presiden jenengan orang macul ya ora mangan. Tapi persoalannya urip niku tidak hanya berpikir perutnya sendiri, tapi juga berpikir berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Kita nyoblos di TPS itu dalam rangka menyalurkan hak konstitusi kita. Gini apa betul? Nak nyoblos itu kudu nyenengke, jangan menakutkan. Ayo, awakmu nyoblos bojomu, nyenengke apa medeni? Nyenengke, mila nyoblos teng TPS ya kudu nyenengke kaya padha karo nyoblos bojone. Malah cerot ya. Cangkemmu ya. Nah, pesta itu harus menyenangkan Pak Bupati. Maka pesta demokrasi besok harus menyenangkan. Beda pilihan tidak apa santai mawon. Nih kula suwun. Suami istri itu kalau masuk kamar gak usah ngomongin capres. Wingi tonggoku mlebu kamar, sing lanang karo sing wedok ngomongke capres, ora sedo kelon. Gara-gara sing lanang seneng karo Ganjar, sing wadon seneng karo Prabowo, padu, sing lanang pasti do ngajeng. Masuk kamar itu harusnya santai saja, guyon-guyon. Karena Allah itu sangat mencintai suami istri sing seneng guyon. Aja patu, kayak inyong lebih kamar, bujune dandan, ini selawatan. Pergi menor matane yo ora. Bujune yang menor, kenapa si gemol. Inyong nanti bingung, pikir rayu apa papan karambong. Lah ini namanya roasting, bukan debat calon presiden. Boleh-boleh baik. Ahli sih mbak sih demo ya Allah kayak balengan. Wes puja selawatan tak salami. Ada segemari gitu tante. Panggilnya ambruk. Kamu lagi hamil, oh pantesan lemu. Ya, awak bongkar. Amin, mudah-mudahan selamat ibunya, selamat anaknya. Saya khawatir suaminya kecil. Kok begitu bareng kan kayak lombok yang dhuwur tahu. Ini untuk jeruk. Sepi matamu sepi. Kemudian yang kedua, konstruksi manusia satu dari jasad, dua dari akal. Kalau jasad itu nutrisinya makanan bergizi, kalau akal nutrisinya adalah ilmu. Mila kenapa orang Padureso kira mau macul tok juga gawe pengajian supaya imbang. Badan kita bisa sehat karena mendapatkan gizi yang lezat. Akal kita bisa sehat karena ilmu. Mila tetap kudu ngaji. Oh, kalau anak yang nyantri di pondok itu namanya santri. Kalau ibu-ibu yang pengajian namanya sontrot. Ini namanya long life education. Belajar seumur hidup. Kenapa ibu-ibu tetap harus belajar walaupun sudah tua?
Anak kita itu semakin lama akalnya semakin besar, nalarnya semakin tinggi. Banyak orang tua yang emosi menghadapi anak. Kenapa? Karena tidak mampu mengimbangi anak. Maka kenapa anak sekarang lebih suka nongkrong di kafe sama teman-temannya daripada di rumah nongkrong dengan bapak ibunya? Betul, Bu? Alasannya apa? Kalau di rumah anak nggak boleh main HP. Siapa yang bilang? Orang tuanya saja main HP. Suami istri di kamar, suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Sekarang mana ada Pak orang nggak main HP? Semuanya main HP. Makanya kalau dulu Nokia punya slogan connecting the people, nyambung ke manusia. Kalau dulu Nokia punya slogan mendekatkan yang jauh. Justru sekarang hari ini menjadikan HP menjauhkan yang dekat. Sing lanang nonton apa, sing wadon nonton apa. Sing wadon nonton pengajian Gus Miftah, sing lanang Nikita Mirzani. Kalau saya tahu Pak Bupati idolanya satu, Lucinta Luna. Kayaknya ayu teman, bahasanya yang rangkul, ya Allah, businya metu. Matung mulu kayak dia. Saya bilang sama Lucinta Luna, kalau laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati almarhumah. Lucinta Luna mati aluminium. Kalau laki-laki mati doanya Allahumma fir lahu, perempuan Allahumma fir laha. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hupa. Kan malaikatnya bingung temen ya. Akal nutrisinya adalah ilmu. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Alaikum bimujalasatil ulama. Jadi nyuwun jauh Pak. Saya itu nemu rahasianya begini Pak Bupati. Orang Kiai Jawa itu keren. Kenapa kalau bikin pengajian itu selapan dino pisan Gus? Tahu ngerti lapangan boten? Selapangan. 35 hari. Pengajiannya kenapa Pak Kiai Jawa kok dibuat lapangan? Ternyata itu terkait dengan satu hadis yang termaktub dalam kitab Wasiatul Mustafa. Apa bunyi hadis yang itu nyuwun dewe? Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama idza madu alal mar'i arba'ina sobahan. Ketika seseorang itu melewati 40 hari walam yujalisul ulama dan dia tidak ketemu dengan kiai ikut pengajian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hatinya mati, wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Makanya nyuwun kosat kolbuhu wajah saro alal kabair. Kita itu nggak boleh lebih dari 40 hari tidak ikut ngaji. Maka Kiai Jawa mensikapinya bagaimana? Bikin pengajian lapangan 35 hari supaya hatinya nggak atos. Maka ibu-ibu kalau suaminya kok atos, jangan-jangan suaminya sudah lama tidak ketemu kiai. Kok ibu dikandani susah, jangan-jangan sudah lama tidak ikut ngaji. Maka tetaplah ngaji walaupun tidak paham, daripada paham tapi tidak ngaji. Tetaplah sholat walaupun tidak khusyuk, daripada khusyuk tapi tidak tahu sholat. Tetaplah sedekah walaupun tidak ikhlas, daripada ikhlas tapi tidak gelem sedekah. Tetaplah ngaji walaupun ngantuk, daripada melek gawean yang ngeslop. Ora ikhlas tapi sedekah kuwi luwih apik daripada ikhlas tapi ora sedekah. Betul Bu? Sekarang saya jadi kiai bingung, nompo amplop salah, bagi duit salah. Terus aku harus bagaimana? Bu, ngaji nggak apa-apa. Allah nggak butuh kamu paham, sepenting ngaji. Terus saya tadi datang jam 1 pengajian sama Guru selesai jam 5. Kalau saya nggak paham ada manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Karena selama 5 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Karena ditinggal pengajian.
Bayarnya bojone Rika dipamiti nangis, Pak, pengajian, aku di rumah kesepian. Begitu gue minggat, yes! Langsung gue asiti. Anak-anak Siti ya? Oh janda. Oh bojone wong. Gadis memang mempesona. Istri orang lebih menggoda. Iya. Gosok teman canggih. Karena perempuan itu aneh. Perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, pria bisa membeli tanpa harus mencintai. Kan pengalaman ini orang sarkon. Tadi malam itu kan jam berapa istirahat. Jam 5 saya ngaji di teluk malam. Jam 7 saya ngaji bersama mbak-mbak sarkon. Bersama mbak-mbak lonte, lonte mana nih? Kan telangganya kamu. Tapi Pak Bupati, saya itu kalau pengajar ini ngomong lonta-lonte. Tapi kalau ketemu mbak-mbak itu gelas sekalipun nggak pernah nyebut lonte. Kan nggak mungkin saya pengajar sama mereka. Mbak-mbak, para lonte, rahimahumullah. Kapan Bapak itu dia? Kalau Pak Bupati mau berangkat nggak mau pulang. Kalau saya udah terbiasa Pak, apalagi cuma mau ini. Yang terakhir, 1 jasad, 2 akal, 3 hati. Nutrisinya hati apa Bu? Iman. Makanya kenapa disebutkan man isdada iman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah, tidak semakin dekat dengan Allah. Bukti konkretnya orang Israel, Yahudi. Israel itu pintar-pintar tapi gak punya hidayah, maka kelakuannya bengis kayak jahiliyah. Setan itu Israel. Orang baru sholat dibom, anak kecil dibom. Bila orang kebumen aja kalah kalau orang Palestina. Wong Palestina sholat dibom, masih sholat. Neng kene udan bae orang mangkat masjid. Orang Palestina baru sholat, Allahu Akbar, dibom sama Israel. Ini baru suara kamu kaget. Coba bayangkan di Palestina, bom beneran, nuklir. Orang Palestina baru sholat di bom. Wong Padureso pengajian udah lirik latak-latak minggat. Betul? Awal itu bingung ya. Udan jaluk dipanasi, panas jaluk diudani. Sanggume atum jaluk diteloni. Saya itu kan, saya kemarin ada wartawan PBB. Dia cerita sama saya betapa bengisnya Israel. Itu menunjukkan bahwa mereka itu punya akal tapi nggak punya hati. Sekarang mereka membuat apa coba Pak? Naudzubillah min dzalik. Boneka kecil-kecil itu bentuknya bayi Palestina korban bom, dibuat boneka dijual Pak di Israel untuk mengolok-olok Palestina. Jadi ada bayi korban bom mati dibuat boneka. Itu kan nggak punya hati. Kenapa? Karena mereka nggak ada hidayah iman. Makanya kalau suwun tenan lagi Bapak Ibu. Kalau nutrisi jasad itu makanan, kita sibuk dengan penampilan fisik. Begitu badannya sehat, raihnya dipulas didandani, tapi lupa dandani akal dan dandani hati. Makanya yang perlu kamu perbaiki tidak hanya fisikmu, tapi juga hatimu. Untuk apa? Wajahnya cantik tapi hatinya bangsat, betul? Hatinya musuh, kayak kamu. Ayo, katakan ke ruang wadon. Kira-kira setiap hari kita lebih sibuk dandani rai apa dandani hati?
Perempuan sama laki-laki itu banyak bohong siapa? Lebih banyak bohong laki-laki apa perempuan? Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Kalau soal fisik perempuan banyak bohongnya. Ora percaya delengen sing gemon. Tampil jam 1 jam 10 sudah dandan. Alis ketok apik ya lukisan. Hidup ketok Jawa ya sambungan. Rai ketok rata ya kukuran. Irung ketok mancung ya suntikan. Bibir ketok rapi lipstikan. Untu ketok rapi ya kawatan. Bodi katon dhuwur sandal jinjikan. Susu katon gede ya ganjelan. Yang ini wong wadon bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu. Sama iya. Kalau dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Keindahan manusia itu tidak hanya fisiknya tapi juga hatinya. Maka bahasa Gus Miftah apa Pak Bupati? Ayu mergo banyu wudu, kuwi luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya hatimu akan menemanimu sampai jannah. Bu, dandani hati, dandani akal. Maka kenapa perempuan itu ada istilah inner beauty, kecantikan dari dalam. Oh no Pak Bupati, kita wayu tapi pekok. Bisa ngomong orang nyambung. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Nggak di bawah, goblok. Tapi kadang-kadang ada perempuan nggak cantik tapi pinter, maka kelihatan menarik. Diajak ngomong nyambung. Betul Bu? Anda pilih mana? Pintar, ayu tapi goblok, apa ayu tapi pinter? Malah milih ayu kalau pinter sentak kon sapa. Ini mata kok. Maka mudah-mudahan pengajian hari ini satu menjadikan bagusnya ekonomi, dua menjadikan bagusnya akal dan hati. Jadi kesimpulan pengajian ini ada dua, bagusnya ekonomi, bagusnya akal dan hati. Berapa kesimpulannya ada? Dua. Iya, dua. Berapa Pak Bupati? Nih. Bupati ini lebih. Alih. Semoga Pak Bupati panjang umur. Mau sambilnya mati, Bupati ini urip dewek. Sampun jam 12 malam. Saya yakin banyak yang belum sholat asar. Jangan sampai gara-gara pengajian meninggalkan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman.